Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan ngaus bagaimana terkait dengan hadis-hadis atau asar yang di situ menjelaskan bagaimana ilmu ini diangkat oleh Allah dan bagaimana turunnya kebodohan, serta terkait dengan peringatan Nabi Muhammad SAW juga memberikan pengetahuan bagi kita bahwasannya sesuatu yang akhir itu adalah kejelekan. Bahkan nanti dalam kajian yang akan kita kaji ini ada penjelasan bagaimana umatnya Nabi Muhammad yang akan mengikuti hal-hal yang baru, perkara-perkara baru, perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang bernuansa dengan hawa nafsu. Bahkan nanti agama ini, agama Islam ini akhirnya hanya menetap pada orang-orang tertentu saja. Bagaimana kisah yang lebih lengkapnya, bagaimana keterangan lebih rincinya, maka kita akan mengaji kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah tepat pada halaman 19. Faslun, fasal fi dzikril ahadithi, dalam menjelaskan beberapa hadis, wal athari, dan beberapa athar al-waridat yang sampai. Nanti ada penjelasan hadis yang sudah sampai kepada kita, juga athar yang sudah nyampe kepada kita. Penjelasan tentang apa dalam hadis dan asar itu, fi raf'il ilmi, terkait dengan diangkatnya ilmu, wa nuzulil jahli, dan turunnya kebodohan, wa inzarin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan peringatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa i'lamihi, dan juga Rasulullah yang memberikan informasi, pemberitahuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annal akhirah syarrun, bahwasannya sesuatu yang akhir adalah keburukan, kejelekan. Selain itu, wa anna ummatahu, dan sesungguhnya umatnya Nabi Muhammad, satattabi'ul muhdatsat, umatnya Nabi Muhammad akan mengikuti hal-hal yang baru, minal umuri, dari sekian perkara, wal bid'ah, dan sekian bid'ah, wal ahwa'i, dan sekian hawa nafsu. Di samping itu juga ada penjelasan wa anna dina, dan sesungguhnya agama, innama yabqa, agama itu menetap, inda khassatin minan nas, di sisi orang khusus dari sekian manusia. Di luar biasa nanti kita akan disajikan beberapa hadis athar, bagaimana ilmu itu hilang, bagaimana kebodohan itu sampai, bagaimana Rasulullah ngasih peringatan kepada kita bahwasannya yang terakhir itu adalah keburukan. Bagaimana umatnya yang mengikuti al-muhdatsat, hal-hal yang baru, kemudian kebid'ahan dan beberapa hawa nafsu. Bahkan agama ketika itu hanya dimiliki orang-orang yang tertentu saja. Qala Ibnu Hajar al-Asqalani berkata rahimahullahu ta'ala fi Fathil Bari, dalam kitab beliau Fathul Bari, yaqbidu, mencabut Allah al-ulama'a, beberapa orang alim atau yang kita kenal dengan ulama, wa yaqbidul ilma ma'ahum, dan juga Allah Ta'ala mencabut ilmu beserta ulamanya. Fatansha'u ahdathun, akhirnya apa yang terjadi? Ahdathun yanzu ba'dhum ala ba'din, maka nanti akan tumbuh, akan muncul peristiwa-peristiwa
yanzu ba'duhum ala ba'din, yang sebagiannya ya, akan melompat pada sebagiannya. Ahdatsun di sini kejadian-kejadian itu kurang pas maknanya ahdatsun itu. Jadi fatansa'u itu akan tumbuh. Ahdatsun di sini bukan bermakna kejadian. Ya tahu. Tapi maknanya di sini adalah pemuda-pemuda. Pemuda-pemuda. Yanzu ba'duhum ala ba'din, yang sebagian mereka, ahdatsun itu sebagian pemuda tadi, yanzu ala ba'din, sebagian mereka melompati sebagian yang lain, nazwal airi alal airi, sebagaimana melompatnya keledai liar pada keledai yang lain. Kamu lihat kalau dalam tayangan YouTube bagaimana zebra, keledai ketika meloncat. Nah, kayak gitu pemudanya. Pemudanya akan seliar itu, yang sebagian melompati sebagian, sebagian melompati sebagian. Nah, begitu. Karena ketika itu tidak ada orang alim, tidak ada ilmu. Orang alimnya sudah meninggal, ilmunya sudah dicabut oleh Allah. Wa yakunu syaikhu fihim mustad'afan. Bahkan orang sepuh ketika itu, orang sepuh, syekh ini bisa bermakna orang yang umurnya sudah tua dikatakan syekh, atau orang muda yang alim luar biasa itu juga disebut syekh. Syekh ketika itu mustada'afan, dianggap lemah. Saking banyaknya pemuda yang melompat-lompat. Berarti pemuda di masa itu sangat liar sekali. Seperti itu. Paham ya? Karena ahdatsun ini bukan bermakna peristiwa, tapi bermakna pemuda. Yes. Katanya Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Allah Ta'ala itu akan mencabut ulama, akan mencabut ilmu beserta para ulamanya. Karena ulama sudah dicabut, ilmunya sudah dicabut, muncullah para pemuda-pemuda yang mereka melompati yang lain, sebagaimana keledai liar melompati keledai yang lain. Berarti sangat liar pemuda ketika itu. Bahkan syekh ketika itu mustad'afan, dianggap lemah. Sekarang kita sudah merasakan itu. Bagaimana liarnya pemuda di masa sekarang. Coba kamu lihat. Contoh kecil saja, pemuda yang ngaji dengan pemuda yang liar banyak siapa? Banyak mana? Gak percaya, coba kamu undang pengajian siapa? Ayo. Pengajian siapa? Yang terkenal paling mentok 10.000, kalau ada 10.000. Ya. Coba kamu datangkan orkestra, datangkan band, bisa 100.000. Ya tahu? Yanzu ba'duhum ala ba'din nazwal airi. Mereka melompati yang lain. Sebagian di antara mereka melompati yang lain sebagaimana melompatnya keledai liar kepada keledai yang lain. Warawa meriwayatkan Abu Umamah. Siapa Abu Umamah radhiyallahu anhu? Lamma kana hujjatul wada', ketika haji wada', qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdiri ala jamalin adama, di atas unta yang berwarna coklat. Seperti itu. Faqala, ketika Rasulullah berdiri di atas unta yang coklat tadi, lalu Rasulullah bersabda, Ya ayuhan nas, wahai manusia, khudhu minal ilmi qabla ayyuqbal. Ambillah oleh kalian ilmu qabla ayyuqbal, sebelum ilmu itu dicabut.
Wa qabla an yurfa minal ardi, sebelum ilmu itu dihilangkan, diangkat dari muka bumi. Ala, ingatlah, inna dhahabal ilm, inna dhahabal ilmi, sesungguhnya berangkatnya ilmu, perginya ilmu, dhahabu hamalatihi, adalah perginya para pemikulnya. Siapa para pemikul ilmu? Ulama. Jadi kepergiannya ilmu itu ya seiring dengan kepergian pemikulnya. Yang mikul ilmu itu siapa? Ulama. Kalau ulamanya mati, ya ilmunya hilang. Fasa'alahu a'rabiyun, lalu ada orang A'rabi bertanya kepada Rasulullah. Faqala, lalu ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yurfa'ul ilmu minna? Bagaimana ilmu itu akan dihilangkan dari kita, akan diangkat dari kita? Wa baina adharina al-masahifu, sementara di antara punggung kita ada banyak mushaf. Wa qad ta'allamna ma fiha, kami sudah belajar sesuatu yang ada dalam mushaf itu. Wa 'allamnaha abna'ana wa nisa'ana wa khuddamana, dan kami sudah mengajarkannya kepada anak-anak kami, kepada wanita-wanita kami, wa khuddamana, dan para pelayan kami. Wah, dikomentari, gimana ya Rasulullah, kok bisa hilang dari kita? Kok bisa akan hilang ilmu dari punggung kita? Ya toh? Di punggung kita ini kan banyak mushaf sudah. Artinya banyak ilmu yang sudah kita serap, kita sudah mengkaji dan sudah kita ajarkan. Farafa'a ilaihi ra'sahu, lalu Rasulullah mengangkat ra'sahu, kepalanya, ilaihi, menuju pandangannya A'rabi. Akhirnya Rasulullah mengangkat kepalanya, memandang A'rabi tadi. Ya toh? Farafa'a ilaihi ra'sahu, Rasulullah mengangkat kepadanya ra'sahu, kepalanya. Berarti Rasulullah ini mengangkat kepalanya menghadap kepada orang A'rabi yang komen tadi. Faqala, belum ya. Jadi setelah Rasulullah mengangkat kepalanya menuju A'rabi yang komen tadi, wa huwa mughdibun, Rasulullah ketika itu juga sedang marah. Karena dikomentari sedemikian. Faqala, wa hadhil yahud, orang-orang Yahudi ini, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, baina adharihim, di antara punggung mereka al-masahifu, juga ada mushaf-mushafnya. Walam yata'allaku minha biharfin fima ja'ahum bihi anbiya'uhu, tapi meskipun di pundak mereka, di punggung mereka ada banyak mushaf, ada banyak kitab melalui nabi mereka, tapi mereka ternyata lam yata'allaku minha biharfin fima ja'ahum bi anbiyahum, ternyata mereka itu tidak nyantol dengan satu huruf saja, dengan satu huruf pun tidak nyangkut kepada mereka terkait dengan hal yang dibawa oleh para nabi mereka. Artinya apa ini? Orang yang hafal Quran banyak, tapi orang yang betul-betul menerapkan tatanan Al-Quran, nah ini yang beda. Seperti itu. Yes. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu an, la yazalun nas, manusia ini masih mustamilina bi khairin, masih meliputi kebaikan, ma atahumul ilmu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akabirihim, selagi mereka mendapatkan ilmu dari para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pembesar mereka.
fa idza atahum al-ilm, jika mereka mendapatkan ilmu min qibali asaghirihim, dari para tokoh-tokoh kecilnya sahabat, wa tafarraqat ahwa'uhum, kemudian terurai, berserakan, terpecah ahwa'uhum, hawa nafsu mereka, halaku, maka niscaya mereka akan hancur. Ini bagaimana perkataannya Abdullah bin Mas'ud. Manusia itu masih meliputi kebaikan. Ia masih diliputi dengan kebaikan selagi dia masih mendapatkan ilmu dari para sahabat Nabi dan para pembesarnya sahabat Nabi. Kemudian, jika ternyata mereka mendapatkan ilmu, ya tahu, dari sisi para sahabat yang kecil-kecil itu. Sahabat yang kecil ini mungkin bisa jadi periwayat hadisnya sedikit, atau tidak alim, tidak terpercaya, atau terpercaya tapi tidak alim. Insya Allah kalau terpercayanya kita tidak meragukan sahabat itu terpercaya semua. Tapi kok ada sahabat kecil, sahabat besar, berarti kalau sahabat yang besar ini perannya besar, luar biasa, keilmuannya alim. Abu Hurairah itu termasuk akabirus sahabah, berarti kembali kepada ilmunya yang banyak diantaranya. Wa tafarraqat ahwa'uhum, dan hawa nafsunya itu sudah terurai, ya toh? Terpecah belah. Yang satu pengen ke sana, yang satu pengen ke sana, yang satu pengen ke sini. Hawa nafsunya sudah terpecah, terurai, tercecer, pisah-pisah, ya toh? Terjadi perbedaan keinginan, halaku, maka mereka akan hancur. Ini ada satu pesan. Kalau kita jadi sahabat Nabi dan kita mau belajar, atau tabi'in lah, kita mau belajar dari pembesarnya sahabat, katanya Abdullah bin Mas'ud, maka kita pasti mendapatkan kebaikan. Pertanyaannya, kita ini jangankan sahabat, Imam Ghazali aja kita nggak nututi gitu kan. Maka bagaimana? Makanya dari sini bisa kita tarik kesimpulan, ilmu itu cari yang bersanad, jelas. Seperti itu. Para ulama itu yang betul-betul ulama dan menjaga akan mengambil pendapat yang ihtiyat, hati-hati betul. Bukan berarti menolak pendapat yang tidak ihtiyat, tapi dalam aplikasinya beliau-beliau itu lebih mengutamakan pendapat yang lebih hati-hati. Tapi terkadang pendapat hati-hati ini juga tidak cocok bagi masyarakat. Maka ada bahasa yang sangat tepat dari Izzuddin Ibnu Abdissalam, pendapat yang ketat dan kuat itu ya untuk orang-orang yang imannya sudah kuat. Untuk orang-orang yang masih imannya tipis itu ya kasih pendapat yang murah, lunak. Kenapa? Ya biar mereka itu tidak kaget. Seperti itu. Yes. Warawal Bukhari wallahu a'lam bis-shawab. Naqtatim bilhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin.